basah bawahnya ya. Basah bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juragan semuanya, para subscriber Subur di Aspal. Hari ini kita akan mengerjakan waterproofing di Masjid Baitul Muttaqin yang lokasinya ada di daerah Subang ya juragan ya. Nah, ini untuk kondisi daknya di pagi hari yang cerah ini, hari ini pukul 6.30 kita sudah mulai ingin melihat-lihat atasnya. Alhamdulillah dengan kedatangan tim kami di Subang ini disambut dengan luar biasa oleh para anggota DKM, dan semoga kedatangan kami ke sini dapat mengatasi semua masalah rembes dan bocornya. Nah, ini juragan lihat sendiri kondisi dak sebelum di waterproofing seperti ini, dan sudah banyak kalau kita lihat sih sudah banyak waterproofing yang masuk. Bahkan ini menurut informasi dari DKM ini udah 2 kali ngecor ya, ketebalannya itu sampai kurang lebih sampai 50 cm mungkin ya, 50 cm, luar biasa. Tapi masih ada bocor dan rembes-rembes yang sama sekali belum teratasi, sampai ketemulah di tim di channel kita untuk mengatasi masalah rembes dan bocornya ya juragan. Oke, untuk selanjutnya kita cek di sini. Basah bawahnya ya. Basah bawahnya. Belum di cleaning pada. Ini kita masukkan jarum suntik. Nyalakan air. Nah, ini juragan ada air. Kita dekati ya. Ada titik air nih. Nah, di sini tim kita masih menganalisa di mana saja yang ada titik rembes dan bocornya. Nah, setelah kita lakukan cleaning seperti biasa, karena ini jenis daknya itu sudah menggunakan berbagai macam waterproof ya juragannya semuanya. Kita lihat sendiri untuk area daknya ini udah, kalau kita lihat udah pakai sika. Nah, ini kebetulan ada anggota DKM dari Masjid Baitul Muttaqin. Nah, ini ya juragan. Izin tanya Pak, kalau ini udah berapa kali Udah aplikasi 3 kali sika. Udah 3 kali sika ya? Iya. Nah, ini udah 3 kali sika katanya juragan nih. Udah 3 kali, udah pakai sika, kelihatan udah pakai no drop ya Pak ya? Iya, udah pakai no drop, pakai sika juga. Untuk bangunannya sendiri udah berapa tahun Pak? Berarti 2021 ya. 2021. Corona aja, corona. Oh, lagi corona. Kisar 2019. Iya, 19 mulai dibangun. Nah, dari semenjak dibangun bocornya itu berarti ini udah 3 tahunan. Iya. Nah, jadi gitu juragan, ini keterangan dari anggota DKM-nya kalau ini udah 3 tahun tapi masih udah pakai berbagai macam produk tapi masih bocor. Nah, sekarang kita mau pakai aspal emulsion dengan cara metode disuntik. Jadi bukan cuma orang aja yang disuntik. Ya Pak ya. Orang juga kalau
penyakitnya kronis kan disuntik sembuh ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan harapan kita setelah pakai aspal emulsion penyakit bocornya sembuh nih ya Pak ya. Iya, iya. Amin, mudah-mudahan. Nanti kita akan review bagaimana hasil dari pengaplikasian aspal emulsion. Untuk kondisinya sendiri seperti itu juragan. Nah, kita lagi lakukan penempatan dulu, cari titik lokasi bocor untuk menempatkan jarum-jarum suntik betonnya. Jangan kemana-mana, simak terus di channel kita Subur Jaya Aspal. Jangan lupa like, share, dan komen. Untuk lihat hasilnya bagaimana, jangan di skip, tonton terus, oke? Untuk selanjutnya juragan kita lakukan injeksi pada betonnya ya juragan, untuk menjaga lapisan bagian dalam. Nah seperti ini, biasa dari sini menggunakan aspal emulsion waterproofing. Jadi tujuan injeksi ini melindungi dan melapisi bagian dalam dak beton ya juragan ya. Fungsinya seperti itu, jadi nanti dak beton juragan ini benar-benar terlindungi, bukan hanya meresap, nanti di bagian dalamnya juga sudah terlindungi dan menjaga karat dari bondeknya sendiri. Nanti bondeknya akan terlindungi dari karat gitu juragan, fungsinya untuk injek ini ya. Kalau di bawahnya bondek, tapi kalau di bawahnya tidak ada bondek, otomatis dia akan nembus ke bawah seperti itu juragan. Seperti ini, kita bagian luarnya kita injek juga. Nah, ternyata padat ya, yang padat kita cabut kembali, kita pindahkan. Nah juragan, ternyata ini titik bocornya lumayan banyak ya. Kita di sini mengeluarkan kurang lebih 170 jarum suntik untuk ditancapkan ke dalam beton, karena hampir mayoritas di setiap dak ini ada kendala bocor dan rembes di bagian sisi. Nah seperti ini contohnya, kita injek di sini, ini sampai nembus ke dinding luar ya. Ini sampai nembus ke dinding luar karena mungkin tekstur betonnya tadi di awal sudah kita bilang bahwa dak ini ketinggian 50 cm, jadi nembusnya nggak ke bawah. Tapi setelah kita lakukan injeksi pada beton di beberapa bagian yang lain sambil injeksi beton, kita mulai pengaplikasian pada dindingnya terlebih dahulu, karena di sini dindingnya juga terlihat banyak retakan nih juragannya. Jadi ada kemungkinan air masuk ini berasal dari dinding juga, bisa jadi. Nah makanya kita sebelum ke daknya kita lakukan pengaplikasian pada dindingnya terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal. Jadi betul-betul rembes dan bocornya sudah mulai terjaga ya, agar tidak ada rembes dan bocor lagi. Jadi seperti ini metode yang kita gunakan untuk melapisi bagian atas untuk dan mengatasi rembes dan bocor pada dak beton. Jadi bukan cuma daknya, dak luar, dak dalam, bahkan dindingnya pun kita lapisi menggunakan aspal emulsion for waterproofing. Jadi seperti itu ya juragan ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus bagaimana nanti hasil akhirnya seperti apa. Nanti akan kita lihat juga, kita review bagaimana hasil akhir dari pengaplikasian aspal emulsion for waterproofing ini ya juragan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kami untuk menambah semangat lagi ya kita bikin kontennya buat siapa, buat para juragan semuanya.
Yuk kita simak terus ya, jangan skip, oke?
Nah, ini juragan baru beberapa bagian kita sudah selesaikan. Disemprot menggunakan aspal emulsion for waterproofing. Yang bagian tangga enggak ya. Seperti ini untuk hasilnya setelah dilakukan penyemprotan menggunakan aspal emulsion for waterproofing. Oke, bagian ini sudah.